Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Hujan turun deras. Langit dipenuhi dengan awan hujan dan aroma hujan memenuhi udara. Pejalan kaki di jalanan berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk mencoba dan mencari perlindungan dari badai. Seorang pria muda dengan ekspresi tegas di wajahnya perlahan menunggang kuda di jalan, tidak terpengaruh oleh hujan. Dia mengenakan jubah kedap air hitam dan perlahan-lahan menuju ke Wild Restaurant. Jaga kudaku dengan baik, kata pemuda itu kepada salah satu staf restoran ketika dia menyerahkan kendali kudanya. Dia kemudian dengan tenang berjalan ke Wild Restaurant. Karena hujan, Wild Restaurant ramai dengan orang-orang dan suara tawa bisa terdengar di sekitar. Lantai dasar restoran itu begitu penuh sehingga sulit untuk bergerak dalam kerumunan. Restoran itu dipenuhi dengan segala macam orang yang datang untuk menonton dan berpartisipasi dalam pertemuan tahunan. Suara percakapan dan orang mabuk bisa didengar di sekitar, suasananya padat dengan diskusi tentang rumor dan acara. Pernahkah kamu mendengar apa yang terjadi? Kemarin, Lin Hai dan putranya, potongan sampah yang disebut Lin Feng, dikeluarkan dari Lin Clan. Lin Clan akhirnya memutuskan untuk membuang sampah dari depan pintu mereka. Haha, aku pikir berita itu sudah tersebar luas di seluruh kota Yangsu. Tidak perlu bagimu untuk memberitahuku. Lin Badao sangat kuat, berita telah menyebar tentang bagaimana dia mengalahkan Lin Hai dan mengejarnya dari klan. Namun, tidak hanya dia sangat kuat tetapi putra dan putrinya sangat berbakat, mereka berdua sudah menembus ke lapisan Lingqi. Mereka dapat bangga dengan diri mereka sendiri untuk mencapai tingkat seperti itu di usia muda. Mereka jauh lebih kuat daripada potongan sampah yang pernah ada. Mereka mengatakan Lin Badao mengalahkan Lin Hai dan menendangnya dari klan setelah dia dengan kejam berusaha untuk mengganggu pertarungan antara Lin Feng dan Lin Hong. Lin Feng akan dibunuh oleh Lin Hong jika pertarungan berlanjut. Betapa tak tahu malu kepala klan bisa, untuk menyerang generasi muda tanpa peringatan. Ada mengejutkan banyak orang berkomentar apa yang terjadi di Lin Clan. Lin Feng telah tiba di lantai pertama dan akan duduk ketika dia mendengar komentar dari orang-orang yang berdiskusi. Dia berdiri dan mulai menuju kembali ke lantai dasar restoran. Kebohongan yang tersebar tentang klan Lin, jelas, kami pergi karena kami tidak tahan lagi, apakah Lin Badao dan keluarganya benar-benar jenius? Lin Feng berpikir dengan sarkastik. Keberanian Lin Badao tampaknya tidak ada habisnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi mengalahkan Lin Hai. Lin Feng tetap tenang dalam menghadapi rumor yang tak terduga. Tamu yang terhormat, ada yang bisa aku bantu? Tanya seorang server sambil menyapa Lin Feng. Aku ingin sebotol anggur dan beberapa acar, kata Lin Feng. Dalam sekejap, apa yang dia pesan sudah ada di atas meja. Restoran itu sangat terbiasa dengan suasana sibuk saat ini tahun. Aku dengar Wild Restaurant adalah tempat untuk datang untuk mendengar berita terbaru. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa memberitahu aku tentang pertemuan tahunan untuk kota Yangsu. Pikir Lin Feng sambil menuangkan anggur ke gelas. Dia mengangkat gelas dan bersulang bahwa ayahnya akhirnya bebas dari Lin Clan, dia menikmati setiap tetes. Alkohol itu memberinya sensasi hangat di perutnya, anggur malam ini cukup kuat. Itu benar-benar berbeda dari alkohol yang diminum Lin Feng sebelumnya. Dia terbiasa menerima anggur yang lebih baik di lantai atas restoran. Pada saat itu, 3 orang berjalan ke Wild Restaurant. Ada 2 wanita dan 1 pria. Semua orang di restoran memperhatikan ketiga orang yang masuk. Pria muda itu tidak perlu berbicara, dia hanya terus mengipasi dirinya sendiri dengan kipasnya yang berbulu. Mereka baru saja keluar dari gerbong yang sangat elegan dan semuanya memiliki kipas bulu di tangan. Mereka semua tampak sangat percaya diri dan aman. Kedua gadis itu mengenakan jubah hijau, yang satu berwarna hijau muda sementara yang lain berwarna biru. Tidak hanya mereka memiliki kehadiran yang memerintah, tetapi mereka juga sangat cantik. Wajahnya terlihat halus dan tubuh mereka juga sangat memikat. Kerumunan memperhatikan salah satu dari gadis-gadis pada khususnya. Meskipun hujan, gadis itu tidak memiliki setetes air pun di tubuhnya. Dia mengenakan satu set jubah hijau dengan sedikit warna biru. Dia tampak setenang dan setenang lautan, itu terlihat seperti warna jubahnya memuji setiap fitur fisiknya. Setiap bagian tubuhnya menarik bagi mata. Matanya jernih seperti air. Dia sangat menarik,
rayuan tampaknya menjadi sesuatu yang terukir dalam jiwanya. Gadis cantik yang mengenakan jubah hijau muda yang berdiri di sampingnya telah kehilangan semua kemegahannya dengan berdiri di samping gadis cantik itu. Nalan Hai, kau naik ke atas dulu, aku tinggal di sini sebentar, kata gadis muda lainnya. Suaranya menyenangkan di telinga. Baiklah, jawab Nalan Hai masih memegang kipas bulunya. Segera setelah itu, dia pergi ke lantai pertama. Kemudian, gadis muda mengenakan jubah hijau muda itu melirik ke kamar mencari tempat yang baik untuk duduk. Nona, sepertinya tidak ada kursi. Gadis muda yang mengenakan jubah hijau muda melihat sekeliling ruangan tetapi tidak menemukan tempat duduk, restoran lebih ramai dari biasanya. Nona, tolong tunggu sebentar. Gadis muda mengenakan jubah hijau muda telah memperhatikan ada seorang pria muda duduk sendirian di mejanya. Dia mulai bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya, menatap gadis muda yang mengenakan jubah hijau muda dan bertanya, apakah ada yang bisa aku bantu? Memang, kata gadis muda itu sambil melempar satu koin perak ke meja Lin Feng dan kemudian berkata, aku memberimu koin perak ini sebagai ganti meja kamu. Lin Feng tertegun dan kemudian sedikit tersenyum. Dia juga mengeluarkan koin perak dan menaruhnya di atas meja juga. Apa artinya itu? Tanya gadis muda itu sambil mengerutkan kening. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata gadis-gadis muda dan berkata, aku pikir kamu terlihat tidak menyenangkan. Karena itu, aku memberimu koin perak ini untuk pergi dan menemukan meja lain yang jauh dari pandanganku. Kamu berani? Kata gadis muda itu sambil terlihat bingung dan marah. Tepat setelah itu, dia berkata dengan nada dingin dan terpisah, beraninya kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Lin Feng tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Dia terus menuangkan anggur di gelas dan meminumnya. Aku tidak mengenal siapa kamu. Sekarang silahkan pergi, kata Lin Feng tiba-tiba dengan nada yang sangat dingin. Ketika gadis muda itu mendengar Lin Feng dengan ucapan tidak sopan dan nada dinginnya, dia tidak bisa menahan amarahnya, dia tiba-tiba melepaskan ki yang kuat dari tubuhnya. Lin Feng memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Gadis muda itu lebih muda darinya dan dia telah menembus lapisan ki ke-8. Tidak heran kalau dia memiliki sikap sombong seperti itu. Apakah kamu takut sekarang? Tanya gadis muda yang telah memperhatikan ekspresi Lin Feng. Dia memiliki senyum kemenangan di wajahnya, seperti anak kecil yang baru saja memenangkan pertengkaran. Lin Feng tertegun lagi pada reaksinya tetapi tetap diam. Luer, tolong jangan menimbulkan masalah, kata suara lembut dan lembut. Gadis cantik dan mempesona mengenakan jubah hijau dengan sedikit warna biru. Dia sedang menatap gadis muda dengan jubah hijau muda dengan mata yang tidak setuju. Luer selalu seperti ini. Tolong jangan salahkan dia, kata gadis cantik itu kepada Lin Feng sambil tersenyum. Kata-katanya seperti angin musim semi yang menyenangkan. Tepat setelah itu, dia bergerak menuju meja Lin Feng dan duduk bersamanya, dia tampak sangat nyaman. Lin Feng mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar salah satu dari mereka meminta maaf atas tindakan mereka, hampir seolah-olah mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka kepadanya. Selain itu, gadis berbaju hijau dan biru itu bahkan belum bertanya kepada Lin Feng apakah dia setuju sebelum dia duduk. Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Apakah aku terlihat seperti salah satu pelayanmu? Di dunia ini ada tuan dan ada pelayan. Hari ini, aku adalah penguasa meja ini dan aku tidak memberikan pelayan seperti kamu izin untuk duduk. Kata Lin Feng dengan nada sarkastik. Gadis cantik itu tidak bisa berkata apa-apa, lalu dia mengerang dengan tidak senang. Kemanapun dia pergi, semua orang mematuhi dan menghormatinya. Jika dia duduk di meja yang sama dengan orang lain, orang itu harus merasa sangat terhormat. Sebagian besar pria bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu matanya apalagi duduk di meja yang sama dengannya. Pada hari itu, dia tidak berpikir dia akan menemukan seseorang seperti Lin Feng yang akan mengejeknya. Nona, kita harus memberi pelajaran pada orang yang bodoh ini, kata gadis muda yang mengenakan jubah hijau muda, dia bahkan menjadi lebih marah pada kata-kata Lin Feng. Lupakan, Luer, kata gadis cantik sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berdiri dan berkata, karena dia tidak menyambut kita, mari kita cari meja lain. Hanya saja beberapa orang kurang bijaksana. Lain kali, kita harus lebih memperhatikan dan menghindari orang-orang ini.
Sambil mengatakan itu, gadis cantik itu berbalik dan pergi. Nona Nalan, pria itu tidak bisa mengenali kamu dan betapa hebatnya kamu. Keluarga kamu adalah salah satu dari kekuatan besar. Jangan turunkan diri ke levelnya. Aku sangat menghormati kamu. Jika kamu mau, kamu bisa duduk di sini, kata orang-orang di kerumunan sambil mengundang gadis itu untuk duduk bersama mereka. Gadis muda yang cantik, tidak menolak kali ini. Dia mengangguk dan menerima yang membuat orang yang mengundangnya sangat gembira dengan keberuntungannya. Pria itu sangat beruntung, mengapa aku tidak mengundangnya terlebih dahulu? Erang orang-orang di kerumunan yang menonton adegan itu. Mereka sangat menyesal bahwa mereka tidak melakukan langkah pertama. Pria macam apa itu? Dia benar-benar tidak boleh memiliki mata. Nona Nalan ingin duduk bersamanya yang merupakan sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup, dan dia menolak. Itu mungkin peristiwa paling beruntung dalam hidupnya. Dia benar-benar idiot. Lin Feng bisa mendengar segala macam komentar di sekelilingnya. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Servility, arrogance, power dan semua hal terkait, orang-orang berpegang teguh pada orang kaya dan power. Lin Feng hanya percaya pada saling menghormati. Jika seseorang menghormati Lin Feng, maka dia akan menghormati mereka. Gadis berjubah hijau dan biru dan gadis berjubah hijau muda tidak menghormati Lin Feng dari awal sampai akhir. Haruskah dia bertindak dengan cara yang kasar meskipun mereka tidak menunjukkan rasa hormat padanya? Dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk hidup dengan berlutut. Lin Feng telah mendengar dari percakapan sekitarnya status bahwa gadis itu mengenakan jubah hijau dan biru. Dia adalah satu-satunya anak perempuan kepala kota. Nalan Feng yang cantik dan berbakat. Bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan, Nalan Feng dan Lin Qian sebenarnya sangat mirip. Mereka menganggap segala sesuatu dan semua orang sebagai cacing di bawahnya. Mereka mengabaikan semua orang dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Mereka berdua individu yang sangat egois. Pikir Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Mengenai Nalan Feng, ada banyak desas-desus tentang dia di mana dia terdengar luar biasa dan sempurna tetapi pada kenyataannya dia sebaliknya. Nona Nalan Feng, sekarang setelah kamu tiba, mengapa tidak datang ke atas untuk mengobrol? Kami bahkan mungkin mengundang kamu untuk bergabung dengan kami, kata suara dingin yang berasal dari tingkat restoran yang lebih tinggi. Seluruh orang banyak terpana. Siapa yang cukup berani untuk berbicara dengannya seperti itu? Siapa yang berani begitu kasar? Haha, aku membuat kangen muda Lin Clan menunggu lama. Nah, Nalan akan datang dan bergabung denganmu. Kata Nalan Feng sambil tertawa. Dia segera naik ke atas. Nona muda klan Lin. Itu adalah Lin Qian dari klan Lin. Tidak heran dia berani berbicara dengan Nalan Feng seperti itu. Petik 2. Aku mendengar bahwa Lin Qian telah benar-benar berubah. Tidak ada perbandingan yang mungkin antara dulu dan sekarang. Dia memiliki bakat luar biasa dan dia memiliki reputasi yang sangat baik di dalam Hao Yue Sect. Itu benar, itu pasti Lin Qian. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kota Yangzhou dapat memiliki dua gadis muda yang luar biasa cantik dengan bakat seperti itu. Suara yang terdengar beberapa saat yang lalu memang suara Lin Qian. Dia memiliki suara arogan yang sama seperti sebelumnya. Lin Feng telah segera mengenalinya. Lin Feng belajar banyak hal sambil mendengarkan apa yang orang katakan di restoran. Dia juga mendengar berita tentang apa yang terjadi di kota. Pada hari itu, salah satu pembudidaya junior yang paling menakjubkan di restoran adalah Nalan Feng tetapi bukan itu saja. Lin Qian juga datang serta murid-murid muda klan Gu, dari klan Wen, mereka semua duduk di lantai atas, sama sekali tidak menyadari bahwa Lin Feng duduk di bawah mereka. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.